Mengamati pergerakan harga emas saat ini dan juga kalau kita lihat tadi ya berdasarkan data BPS begitu ya Pak, bagaimana Antam melihat peran emas sebagai salah satu penyumbang inflasi Pak di bulan Agustus ini? Apakah ini juga menunjukkan bahwa adanya peningkatan permintaan untuk emas atau mungkin ada faktor lain Pak Anto? Baik, kalau yang dari kami lihat memang kan di sektor emas sendiri itu bisa dibagi antara emas perhiasan dan emas batangan. Kami bergerak di sektor emas batangan. Kalau dilihat dari sisi permintaan yang kami alami untuk tahun ini, jadi despite kenaikan harga emas, itu permintaan atas emas batangan tuh cukup kuat di tahun ini. Khususnya sejak bulan Mei setelah Lebaran tahun ini, setiap bulannya tuh kami mengalami volume permintaan, volume penjualan yang terus meningkat di atas rata-rata tahunan kita gitu. Jadi rata-rata per bulan tuh sejak bulan Mei kemarin kami melakukan penjualan di kisaran 3 ton per bulan gitu. Dan itu terus meningkat setelah sampai bulan Juni total penjualan kami 16 ton itu dari bulan Juli dan Agustus terus meningkat gitu. Jadi kita melihat despite peningkatan harga itu permintaan dari masyarakat juga masih cukup kuat. Baik, jadi jika artinya dibandingkan dengan permintaan emas, utamanya mungkin permintaan emas batangan di tahun lalu, tahun ini peningkatannya cukup signifikan begitu ya Betul. Pak Anto? Betul. Baik, saya ingin menanyakan ke Pak Denny. Pak Denny mengamati data BPS yang emas ini boleh dibilang sebagai penyumbang begitu Pak, inflasi untuk komponen inti. Bagaimana Anda melihat ini Pak? Apakah ini juga ada kaitannya dengan harga emas yang kalau kita lihat juga di pasar global memang meningkat begitu Pak? Dan juga seiring dengan permintaan di pasar saat ini. Ya, saya pikir pergerakan harga emas itu memang di luar kendali kita ya. Itu adalah supply dan demand di pasar internasional ya. Kita tahu pergerakannya masih meningkat ya, walaupun terakhir ada koreksi, tapi trennya kemungkinan memang masih tinggi ya, karena ketidakpastian ekonomi dan juga geopolitik terutama itu masih tinggi. Terus kedua, faktor yang membuat harga emas relatif tinggi dan sebagai penyumbang inflasi itu dari kurs gitu ya. Nah, kurs kita memang sekarang agak menguat gitu ya. Tapi bulan kemarin kan sebetulnya masih tinggi ya. Ya. Mungkin di bulan September itu akan menurun ya, karena kursnya menguat gitu. Demikian. Iya, di pertengahan Agustus bahkan rupiah ini sempat menyentuh kembali level 15.300-nya ya Pak. Tapi kalau di perdagangan hari ini berada di 15.500 ya. Kembali begitu. Kita akan lihat ya seperti apa sebetulnya rupiah ini. Tapi artinya memang nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga memberikan pengaruh terhadap pergerakan dari harga emas ya. Betul, karena konversinya kan dari dolar ke rupiah ya, patokan harga emas di dolar. Baik, kembali ke Pak Anto. Pak Anto tadi Anda menyampaikan bahwa untuk permintaan atau penjualan dari Antam sendiri ya untuk emas batangan memang cukup meningkat tajam begitu untuk di tahun ini. Untuk di bulan Oktober ini Pak, permintaannya sudah seperti apa? Apakah masih terus meningkat Pak permintaannya atau seperti apa? Ya, baik. Seperti saya sampaikan tadi, kami sejak bulan Mei itu melihat peningkatan permintaan setiap bulannya. Jadi dapat saya sampaikan sejak bulan Mei kami menjual 3 ton per bulan dan bahkan di bulan Juni itu 3,5 ton. Sampai dengan bulan Agustus ini kami terus melihat peningkatan. Jadi untuk Antam sendiri sebagai gambaran tahun lalu kami menjual total untuk 12 bulan itu 26 ton. Di bulan Juni kami mencapai 16 ton dan itu terus meningkat. Jadi sampai saat ini sih kita melihat masih ada ruang untuk pertumbuhan dari sisi permintaan. Baik, sampai dengan akhir tahun nanti sampai begitu akhir ya Pak. tahun, betul. Tapi berbicara mengenai permintaan Pak, kalau dari Antam sendiri bagaimana mengamatinya? Apakah ada musim-musim tertentu ya atau ada bulan-bulan tertentu yang permintaannya memang meningkat seperti misalnya di bulan Ramadan atau di musim libur sekolah atau mungkin di jelang akhir tahun, libur Natal dan Tahun Baru. Adakah bulan-bulan tertentu Pak yang memang ini peningkatan untuk permintaannya ini cukup tajam Pak Anto? Justru siklusnya adalah di musim-musim tertentu terdapat pengurangan di musim-musim tertentu di mana masyarakat lebih konsumtif seperti Lebaran, sebelum masuk sekolah itu masyarakat lebih ada kebutuhan konsumsi lain. Jadi bukan kalau kita lihat sih di sini
emas sebagai alternatif investasi. Jadi di saat ada keperluan lain, ada penurunan permintaan. Tapi karena mungkin lebih daya beli atau alokasi daya beli masyarakat untuk investasi meningkat. Jadi di luar siklus tadi kami melihat ada peningkatan permintaan untuk emas batangan. Baik, justru di musim-musim tertentu malah terjadi penurunan begitu ya Pak. Betul. Mungkin ini juga seiring dengan alokasi dananya mungkin untuk yang lain ya, bukan untuk belanja emas. Saya ingin beralih ke Pak Dendi. Pak Dendi, harga emas kan kalau kita lihat memang sempat mengalami penguatan, sempat berada di 1.500.000 ya Pak untuk per gramnya, tapi untuk saat ini berada di kisaran 1.400.000-an. Artinya memang sempat mengalami penurunan. Nah, menurut kacamata Anda sendiri Pak, apakah penurunan dari harga emas ini seiring dengan kabar yang tengah dinantikan pasar bahwa The Fed akan menurunkan suku bunganya, seiring dengan juga kalau kita lihat inflasi di Amerika Serikat yang sudah mulai mereda walaupun mungkin belum sesuai dengan target yang diharapkan Pak. Bagaimana Anda melihat tren harga emas ke depannya? Karena kalau kita lihat sejak awal tahun ini memang harga emas ini diprediksi harganya akan terus naik begitu Pak sampai dengan akhir tahun. Bagaimana Anda melihat ini Pak Dedi? Ya, dalam jangka pendek memang ada tekanan yang bisa mengkoreksi harga emas ya terkait dengan ekspektasi penurunan suku bunga yang kemungkinannya di bulan September itu probability-nya udah mencapai 71%. Jadi kalau suku bunga turun, berarti ekspektasi masyarakat terhadap perekonomian adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Biasanya ketika suku bunga turun, ada ekspektasi ekonomi tumbuh lebih tinggi, kemudian juga sales perusahaan tinggi, dan di sana ada dividen. Nah, alokasi investasi biasanya itu bergeser tuh dari safe haven ke real sector atau ke equity. Dan itu artinya memang permintaan turun ya, kemudian di pasar saham yang kemudian lebih menarik. Nah itu dalam jangka pendek. Tapi jangan lupa bahwa sebetulnya kita ini masih menghadapi situasi uncertainty yang cukup tinggi. Ya, geopolitik konflik di Timur Tengah, terus juga di Eropa Timur ya. Yang suatu saat bisa aja meledak gitu ya. Kita nggak pernah tahu gitu ya, karena ini sulit diprediksi. Jadi saya pikir situasinya di satu sisi masih ada faktor yang bisa membuat harga emas masih relatif bertahan tinggi dan masih bisa meningkat gitu ya, walaupun ekonomi kita punya ekspektasi yang positif juga terhadap prospek pertumbuhan ekonomi ke depan.